bisa kita ganti ke lokalis C. Bentuknya seperti ini ya. Setelah itu kita bisa ekstrak dengan cara klik kanan, lalu kita bisa open with, kemudian kita buka aplikasi di WinRAR. Nah, kalau udah seperti ini, kita tinggal klik yang XMPP-nya, kemudian klik kanan langsung, kemudian ekstrak ke specific folder. Ini saya akan pindahkan ke lokalis C saja. Langsung kita bisa klik OK. Ini saya cepatkan saja videonya, teman-teman bisa mengikuti. File yang kita download nanti bentuknya akan jadi namanya file XMPP ya teman-teman. Kita bisa buka langsung, kemudian kita cari XMPP control, kemudian langsung kita klik kanan, kita nyalakan Apache dan juga MySQL-nya. Kita run as administrator ya, kalau tidak itu kita tidak bisa membuka filenya. Nah, ini kita centang dua kanan, dua yang atas Apache dan MySQL, kemudian kita start. Jika sudah, kita bisa masuk ke Chrome, kemudian kita ketikkan localhost 8123 garis miring English-Lite 3 untuk masuk ke dalam portal English-Lite-nya. Nah, ini ada banyak menu, kita langsung ke back office saja untuk mengedit. Kemudian kita isi itu dengan nama English-Lite untuk passwordnya, dan juga English sama dengan untuk username untuk passwordnya. Nah, kita akan ke perpustakaan yang bosan saja, kemudian sign in. Kemudian ini ada banyak sekali teman-teman, kita bisa mengeditnya. Kita bisa langsung nanti kita mengedit katalog dan juga mau memasukkan bukunya, kita klik akuisisi, kemudian entry koleksi untuk memasukkan buku yang akan kita masukkan. Kita bisa pilih ini isi semuanya sesuai kategori buku yang akan kita masukkan. Teman-teman bisa mengerti saja. Nanti saya akan cepatkan saja untuk membersihkan buku. Nah, ini jika sudah terisi semuanya, teman-teman bisa langsung klik simpan. Kita isi terlebih dahulu, teman-teman bisa mengikuti. Kita isi sesuai buku yang kita masukkan. Ada tanggal, jenis, dan juga lain-lainnya. Sudah, kita centang, kemudian kita simpan saja. Jika sudah tersimpan, maka bentuknya akan seperti ini bukunya. Itu terdapat di daftar koleksi ya teman-teman. Kemudian kita centang lalu klik proses untuk mengaktifasi buku tersebut.
sesuai buku dan juga jenisnya seperti apa, kita bisa mengisi disesuaikan saja ya teman-teman. Nah, jika kita akan menyalin judul, kita juga bisa klik salin, kemudian pilih judul, terus kemudian pilih. Nah, kemudian kita akan muncul seperti ini. Kita bisa centang, lalu kita klik simpan. Ini karena saya sudah pernah memasukkan buku, jadi saya menyalinnya aja. Jika ada kesalahan seperti ini, maka ada beberapa opsi yang belum terisi yang harus diisi. Kita bisa isi. Dan juga ada kesalahan, kita bisa langsung membenarkan. Kemudian jika sudah, kita langsung klik simpan saja. Jika sudah berhasil, maka akan seperti ini. Kemudian seperti tadi kita centang, lalu kita bisa klik proses. Nah, untuk mengaktifasi kategori bukunya, kemudian kita akan masukkan anggota. Kita ke menu keanggotaan, kemudian entry anggota. Kita masukkan nama anggota sesuai jenis dan juga nama anggota yang akan kita buat. Kita bisa menyesuaikan saja. Ini saya cepatkan ya teman-teman, bisa mengikuti saja. Nah, nanti jika sudah, teman-teman bisa mengklikkan seperti tadi, langsung disimpan. Jika sudah tersimpan, maka bentuknya akan seperti ini. Kalau teman-teman mau mengedit, bisa kita langsung edit saja, kemudian klik simpan dan juga selesai. Atau mungkin bisa ditambahkan foto, juga bisa. Nah, untuk melihat anggotanya, kita bisa masuk ke daftar anggota. Ini ada beberapa nama anggota yang sudah saya buat. Kemudian kita bisa seperti tadi mencentang dan juga memproses. Klik proses untuk mengaktifasi buku. Jika ada terjadi double, kita juga bisa menghapusnya dengan klik hapus, langsung lalu oke. Kemudian kita masuk ke sirkulasi untuk meminjam buku. Kita bisa masukkan ID anggota tersebut lebih dahulu. Kita bisa melihat member-membernya berapa, kita bisa salin lalu kita masukkan. Kita kembali ke sirkulasi, kemudian untuk pinjaman lalu kita salin, oke. Nah, sudah seperti ini, maka kita bisa memasukkan barcode dari buku yang akan kita pinjam. Kita bisa melihatnya di akuisisi, kemudian daftar koleksi untuk mengetahui barcode dari buku yang akan kita pinjam. Kita akan meminjam salah satu dari buku tersebut. Kita langsung bisa ketikkan saja barcode-nya, lalu kita klik OK. Jika sudah seperti ini, maka bukunya sudah kita pinjam. Nah, jika kita
sirkulasi, kemudian laporan peminjaman, atau bisa kita melihat yang lainnya juga. Jika sudah seperti ini, kita bisa memasukkan data-data, misal berapa mulai tanggal berapa, laporan bulanan atau harian, kita bisa melihat. Sesuaikan saja dengan data yang akan teman-teman mau lihat. Jika sudah, kita bisa centang opsinya, kemudian kita bisa klik frekuensi atau data laporan. Teman-teman bisa mengetik saja. Nah, untuk yang pertama kita bisa melihat pada frekuensi laporannya. Terlebih dahulu kita langsung bisa klik, kemudian kita scroll ke bawah. Hasilnya akan seperti ini. Bisa terlihat berapa jumlah yang dipinjam, apa saja, tergantung jenis yang kita inginkan. Kemudian kita bisa masuk ke data untuk sama melihat data laporan dari sirkulasi buku tersebut. Jika tidak ada buku yang dipinjam, maka data akan kosong. Jika ada, maka akan terisi beberapa. Karena ini saya baru satu, jadi baru satu data yang terisi. Dan untuk melihat statistik datanya, kita bisa ke portal Inlislide, kemudian kita klik statistik. Nah, di sini teman-teman bisa melihat statistik data dari pinjaman buku. Karena saya baru pinjam satu buku, jadi hasilnya kurang kelihatan dan hasilnya kosong. Teman-teman bisa menyesuaikan saja melihat statistik data yang diinginkan dari tanggal, bulan, dan lain-lain. Mungkin sekian